Welcome back guys di channel review Just Lakman ya. Kembali lagi kita akan melakukan review yaitu Xiaomi 12 ya. Kabarnya Xiaomi 12 ini akan rilis bulan ini ya, bulan April ya. Sekitar minggu ini bahkan menurut berita-berita yang beredar. Ini Xiaomi 12 ini masuk 3 HP ya di Indonesia. Sudah terdaftar jadi tinggal ya masuk di pasarannya. Ada 3 HP yaitu Xiaomi 12 biasa, Pro, sama X. Hari ini kita akan review yang Xiaomi 12 biasa. Selanjutnya kita akan review yang Pro, versi Pro-nya dan juga versi X-nya ya untuk video selanjutnya. Tapi hari ini yang 12 biasa. Nah, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe video ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya. Xiaomi 12 ya. Yang biasa, rilisnya, ini rilis luar ya. 31 Desember kemarin luar, tapi Indonesia masih menurut kabarnya April ini ya. Untuk dimensinya sendiri, oh ya sebelumnya itu networknya atau jaringannya sudah menggunakan 5G ya, jadi bisa digunakan di ya tempat-tempat yang ada 5G-nya. Untuk bodinya sendiri juga panjangnya 152 mm, 152 atau 15 cm. Lebarnya sekitar 69 mili atau 6,9 cm, tebalnya 8 mili atau 0,8 cm ya. Standar, tapi cuma untuk lebarnya mungkin yang sekiranya di bawah standar dikit lah. Biasanya kan HP 7,3, 7,5 cm ya lebarnya, ini 6,9 cm, di bawah 7 cm. Jadi ya sedikit lebih kecil mungkin daripada HP-HP yang di luar sana ya, dengan beratnya 179 gram, standar 180 graman lah. Dengan build-nya yang depan Gorilla Glass Victus ya, itu yang paling kabarnya yang paling kuat saat ini untuk Gorilla Glass-nya, Gorilla Glass ya, karena Victus ini berada di atasnya Gorilla Glass 6 dengan glass back. Gorilla Glass 5 ya mirror depan belakang glass. Yang paling kuat depan ya pasti, dan belakangnya juga termasuk kuat ya Gorilla Glass 5. Bahkan HP-HP sekarang masih ada yang pakai Gorilla Glass 5 di layar depannya. Lalu dual SIM, nano SIM ya, dual standby dengan layar yang sudah AMOLED. Jadi jika kalian menggunakan di luar ruangan kena cahaya sinar matahari jadi nggak mantul AMOLED itu. Jadi bisa digunakan di outdoor juga. Lebih menambah fungsinya juga ya. Lalu 68 billion color ya, 120 Hz. Jadi FPS-nya bisa sampai 120 FPS dari ya main game, nonton film, terus scrolling IG atau Twitter atau TikTok ya. Dolby Vision ya, ini sudah disupport Dolby. Lalu HDR10 1100 nit ya, peaknya puncak kecerahannya 1100, mungkin sedikit lebih rendah daripada HP-HP kelas-kelas ini ya, sekitar 1300 dan ini 1100, tapi sudah cukup bagus. Dengan size-nya 6,28 inci, 6,2 inci yang mana HP-HP sekarang ya. Bahkan HP-HP beberapa tahun yang lalu sudah 6,6 inci banyak. Nah ini 6,2 inci, jadi kecil, termasuk kecil ya ini. Ya, screen to body ratio tapi termasuk besar, 89,2%, hampir 90 ya. Dengan resolusinya masih standar 1080 kali 2400 pixel ya, rasionya 20:9, dengan PPI density-nya 419 standar. Ya nih proteksinya ya, Gorilla Glass Victus terkuat saat ini. Dengan Android-nya sudah Android 12 dengan UI-nya sudah 13 ya, updatean dari MIUI 12 yang berapa hari atau minggu kemarin yang sudah ada update itu. Dengan chipsetnya sudah memakai Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer, terkuat saat ini loh ya. Ini konfigurasinya yaitu 1x3 GHz, 3x2,5 GHz, dan 4x1,8 GHz ya. Dengan Adreno 730. Ya, terintegrasi lah. Jadi GPU-nya juga terkuat saat ini karena prosesornya terkuat saat ini ya, jadi imbangi lah. Namun HP ini tidak ada memory card-nya ya, atau SD card ya, SD card slot, jadi kalian nggak bisa nambah penyimpanannya pakai micro SD. Lalu pilihan internalnya ada yang 8128, 8256, dan juga 1256. Jadi ini ya rentang pilihan memorinya cukup tinggi ya, bisa dipilih tergantung
keinginan atau fungsi sendiri-sendiri. Dengan main kamera triple ya, wide 50 megapiksel standar, ultra wide 13 megapiksel standar, dan juga 5 megapiksel telefoto makro. Ya itu orang-orang fotografi yang biasanya tahu itu. Saya tidak tahu. Fiturnya juga dual LED, tone flash, HDR panorama, standar. Dengan video outputnya 4K 24 fps. Ini mungkin 24 fps ini agak kurang biasa ya. Biasanya kan 30 fps, ini 24 fps. Mungkin karena dari HP-nya sendiri ya. Tapi sudah bagus 4K, cuma 24 fps-nya ini mungkin agak mengganggu bagi sebagian orang. Tapi sudah ada 4K, 30, 60 fps, ini sudah sangat bagus ini ya. HDR10 Plus ya. Dan juga ada 1080 dari 30 sampai 960 fps. Tapi yang 960 fps ini biasanya slow motion. Jadi yang gimana lagi? Nah ini 720 1920 fps nih. Tinggi sekali ini, gila ini. Lalu selfie kameranya juga cukup tinggi megapikselnya, 32 megapiksel. Lalu fiturnya juga ada HDR dan juga panoramanya ya. Itu yang selfie kamera, jadi menambah nilai plus terhadap HP ini. Lalu ada video 1080, 30, 60 fps, dan juga 720, 120 fps. Jadi kameranya ini termasuk sangat bagus sekali ya, tingkat tinggi kameranya ini. Lalu dari soundnya sendiri sudah loudspeaker ya, stereo speaker, namun tidak ada jack-nya. Port jack-nya tidak ada, jadi menggunakan headphone yang ada kabel jack 3,5 mm ya nggak bisa. Jadi terpaksa pakai Bluetooth ya. Bluetooth earphone, Bluetooth headphone. Lalu standar ya WLAN-nya. Lalu ini Bluetooth-nya 5.2, jadi kompensasi dari tidak ada jack-nya. Jadi Bluetooth-nya yang ditinggikan ya, jadi 5.2. GPS standar, lalu NFC tergantung market atau region. Kemungkinan besar di Indonesia ada NFC-nya, versi Indonesia. Jadi ya NFC fanboys. Infrared port ada, radio tidak ada, USB-nya sudah Type-C 2.0 ya, standar. Fitur lainnya, fitur tambahannya itu ada fingerprint under display atau optical di bawah layar ya biasanya. Accelerometer standar, gyro, kompas, color spectrum, virtual proximity sensing. Ini yang HP-HP di luar sana mungkin nggak punya ini. Baterainya juga 4500 mAh, standar non-removable. Fast charging 67 watt, 100% dalam 39 menit yang menurut iklannya. Dan juga ada fast wireless charging 50 watt, 100% dalam 53 menit. Dan juga ada reverse wireless charging 10 watt ya. Or delivery 3.0 dan quick charge 4+ ya. Mungkin sekitar harganya kalau di Indonesia ya masih di atas 10 jutaan lah. Ya, masih di atas 10 jutaan, mungkin 10 sampai 15 juta untuk yang versi 12 ini ya. Jadi kita summary ya, Xiaomi 12 ini termasuk HP-HP yang kelasnya tinggi ya. Bisa kita samakan dengan HP-HP flagship karena tadi prosesornya sudah Snapdragon 8 Gen 1 terkuat saat ini. Adrenonya tadi juga ya yang paling kuat ya. Itu termasuk kameranya, triple kamera, main kamera tadi sudah cukup bagus ya. Dari ada yang 720, 1920 fps itu gila itu. Meskipun 8K-nya atau 8K-nya masih 24 fps yang enggak ortodok ya istilahnya. Tapi selfie kameranya termasuk sangat bagus sekali ya. Jadi jika kita bandingkan ya, fitur internalnya termasuk tadi memori juga, prosesor, GPU itu termasuk tingkat tinggi. Dan HP ini mungkin yang agak kurang biasa tuh ukurannya tadi ya. Tidak lebar. Ya tadi lebarnya di bawah standar dan juga resolusinya masih biasa tapi lebarnya di bawah standar. Jadi mungkin beberapa orang ya akan sedikit terganggu dengan lebarnya yang tidak biasa ini, yang kurang dari standar. Tapi mungkin beberapa orang juga suka. Jadi tergantung penggunanya juga. Karena ukurannya tadi yang lebih kecil daripada biasanya, jadi baterainya juga ikut mengecil jadi 4500. Mau gimana lagi gitu loh. Yang standarnya 6,6 inci dari ujung ke ujung, sekarang tinggal 6,2 inci ya. Bagaimana lagi? Jadi seperti itu untuk harga 10 juta ke atas ya. Kita sudah dapat HP dengan layar yang cukup
bagus ya, sangat bagus sekali, bahkan AMOLED, lalu ada Gorilla Glass Victusnya juga, rentang memorinya, pilihan memori atau varian memorinya yang luas, Snapdragon-nya juga tinggi, 8 Gen 1, GPU-nya juga sangat tinggi ya, game seperti itu, multitasking ya, sangat mendukung sekali. Jadi HP ini sangat worth it. Meskipun yang versi biasanya, kita belum tahu yang versi Pro ya. Mungkin video selanjutnya kita akan yang versi Pro apakah lebih baik atau biasa malahan, oke? Baiklah segitu. Sekian video review Xiaomi 12 dari Jacksterman. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.